Shalom, Bapak Ibu, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu saat ini? Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur. Kita masih diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan namanya, membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai masuk ke perenungan kita, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati kebaikan-Mu, kami boleh menikmati kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kesempatan saat ini kami boleh membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap kami ya Bapa, buka hati pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang Kau ajarkan kepada kami. Berkati hamba-Mu Bapa yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kiranya hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang hendak Kau sampaikan kepada jemaat-Mu. Berkati pemberitaan firman ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita diambil dari kitab Yosua, pasal yang pertama ayat ke-1 sampai ke-9. Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Berbahagialah kita semua yang membaca, merenungkan, dan terlebih lagi yang melaksanakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Yosua. Kitab ini mengisahkan fase terakhir dari penggembaraan bangsa Israel sampai mereka tiba di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mengisahkan bagaimana Tuhan tetap menuntun mereka, Tuhan menjaga mereka, dan Tuhan menggenapi janjinya, yaitu umatnya akan mendapatkan tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Di Yosua pasal yang pertama, Tuhan berfirman kepada Yosua dan meneguhkan agar Yosua bersiap membawa bangsa itu menyeberangi sungai Yordan. Tuhan berfirman kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Selain itu, Tuhan ingin Yosua memimpin bangsa Israel karena Musa, pemimpin mereka, baru saja meninggal di Gunung Nebo.
Yosua adalah salah satu pemimpin dari suku Israel. Salah satu dari 12 suku Israel, yaitu suku Efraim. Yosua adalah pelayan Musa yang setia, yang mendampingi Musa selama pengembaraan di padang gurun. Bersama-sama melewati masa-masa sulit, sehingga kesetiaan Yosua sudah teruji. Yosua adalah salah satu orang yang yakin bahwa Tuhan akan mengenapi janjinya. Tuhan akan membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Yosua dipilih langsung oleh Tuhan dan Yosua dipersiapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam kitab Keluaran dan kitab Ulangan, kita dapat melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan Yosua untuk menjadi seorang pemimpin. Di antaranya Yosua adalah salah satu dari 12 pengintai yang mengintai tanah Kanaan. Sehingga Yosua paham benar bagaimana kondisi tanah Kanaan. Ketika berperang lawan orang Amalek, Musa langsung menunjuk Yosua sebagai panglima perang. Ketika Musa bertemu Allah di Gunung Sinai, Musa hanya mengajak Yosua. Meskipun Yosua tidak sampai ke puncak gunung. Dan masih banyak lagi pembentukan diri Yosua dipersiapkan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Pengalaman-pengalaman bersama Musa itulah yang membentuk Yosua. Yang membentuk Yosua, mempersiapkan dia untuk siap menjadi seorang pemimpin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi kenyataannya, persiapan-persiapan itu, pembentukan itu tidak membuat Yosua siap, tidak membuat Yosua berani melangkah memimpin bangsa Israel. Ketika itu Tuhan tahu bahwa saat itu Yosua ketakutan, Yosua ragu, Yosua bimbang. Ketakutan yang dialami Yosua adalah hal yang wajar. Bagaimana Yosua tidak takut? Baru saja pemimpin besar mereka, Musa, meninggal. Kondisi rakyat sedang galau, kondisi rakyat sedang lemah, sedang down. Mereka takut, mereka bersedih, mereka tidak tahu masa depan mereka bagaimana. Bagaimana Yosua tidak takut, Bapak Ibu? Yosua harus memimpin sebuah bangsa yang terkenal tegar tengkuk, bangsa yang memiliki karakter keras, bangsa yang susah diatur, bangsa yang suka melawan. Alkitab mencatat bangsa Israel beberapa kali melawan Musa. Mereka mogok makan, mereka mogok jalan. Jangankan Musa, Tuhan saja mereka lawan. Di saat Yosua takut itulah Bapak Ibu, Tuhan hadir dan Tuhan menguatkan dia. Tuhan berfirman langsung kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Perkataan Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, juga menguatkan saya secara pribadi. Hari ini Bapak Ibu, jujur saya tidak tahu bagaimana kondisi Bapak Ibu. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu ada yang penuh dengan sukacita, penuh dengan keyakinan, bergembira. Tapi mungkin ada dari Bapak Ibu yang hari ini juga sedang bergumul, sedang sedih, takut. Kita tahu Bapak Ibu dan kita semua turut merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sudah merenggut banyak korban jiwa. Sudah menghancurkan perekonomian, baik perekonomian bangsa kita maupun perekonomian dunia. Pandemi ini mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Secara khusus hal-hal yang berkaitan dengan bersosialisasi, hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari. Pandemi ini sudah memaksa kita untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan hidup baru yang kita kenal dengan kehidupan new normal. Sekolah online, bekerja juga banyak dari rumah. Kebiasaan-kebiasaan ini yang harus kita jalankan saat ini. Memakai masker, selalu membawa hand sanitizer, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan masih banyak lagi. Jujur Bapak Ibu, kita harus akui bahwa pandemi COVID-19 ini membawa kita semua
mengalami masa-masa yang sulit, mengalami masa-masa yang tidak mudah. Kita semua sedang bimbang, kita semua sedang ragu, kita semua sedang takut, Bapak Ibu. Ada yang takut tertular sakit penyakit, ada yang takut tertular virus, ada yang takut untuk bertemu dengan kawan, bertemu dengan anak dan cucunya sendiri, takut berkunjung ke rumah orang, takut dikunjungi orang. Ada juga yang khawatir dengan masalah ekonomi, bisa bertahan sampai berapa bulan lagi, bisa nggak bayar sekolah, bisa nggak memenuhi belanja di rumah. Ada yang khawatir dengan masalah pekerjaan, takut kena PHK. Masalah bisnis, takut bisa bertahan atau tidak. Ekonomi sedang sepi. Kita semua sedang takut, Bapak Ibu. Seperti Yosua diingatkan oleh Tuhan ketika dia takut. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kiranya perkataan ini juga menguatkan kita semua dalam masa-masa sulit seperti sekarang. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu, jika hari ini Bapak Ibu sedang ragu, jika hari ini Bapak Ibu sedang bimbang, jika hari ini Bapak Ibu sedang takut, ingatlah perkataan ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perkataan ini memiliki makna yang begitu pentingnya, sehingga dalam perikop yang kita bahas pada saat ini, perkataan ini harus diulang sampai 3 kali. Yang pertama di ayat ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Dalam bagian ini Yosua tidak saja dikuatkan oleh Tuhan, Yosua juga diingatkan akan panggilannya. Yosua diingatkan akan tujuan utamanya, yaitu memimpin bangsa Israel masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, penting bagi kita untuk memahami apa panggilan hidup kita, apa tujuan hidup kita. Karena tanpa panggilan, tanpa tujuan, maka hidup kita akan berlalu sia-sia. Apa sebenarnya tujuan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life menjelaskan bahwa tujuan hidup orang Kristen jauh lebih besar dari prestasi pribadi, jauh lebih besar dari karir, jauh lebih besar dari ambisi, ketenangan pikiran, bahkan lebih besar dari sekedar tujuan keluarga. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian? Apa panggilan Bapak Ibu? Apa tujuan hidup Bapak Ibu? Sudahkah Bapak Ibu merenungkannya dengan baik? Pertanyaan pertama dalam Katekismus Westminster menanyakan, apakah tujuan utama manusia? Jawabannya adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. Tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya. 1 Korintus 10 ayat yang 31. Jadi entah kamu makan atau minum, atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, di masa-masa sulit seperti sekarang ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan Tuhan mengingatkan kita semua, panggilan hidup kita, tujuan hidup kita, hanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan kita akan panggilan hidup kita. Dan yang selanjutnya di ayat ke-7 dan ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Bagian yang kedua ini, Tuhan memberi perintah kepada kita semua, agar kita selalu berhati-hati, tunduk dan taat kepada hukum Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam kondisi-kondisi sulit seperti ini, Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi banyak sekali pencobaan, banyak sekali godaan untuk menyimpang, untuk tidak taat kepada aturan-aturan atau hukum Tuhan. Peluang-peluang usaha, sebagai contoh, masker kita jual dengan harga yang tinggi. Sebagai contoh, bahan-bahan makan yang saat ini orang banyak sekali membutuhkan, kita mengambil keuntungan yang tinggi. Banyak lagi contoh-contoh lainnya. Kita saat ini menghadapi banyak sekali godaan-godaan. Di masa-masa yang sulit ini, kiranya kita terus hidup taat pada hukum Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan yang tidak boleh kita tinggalkan adalah firman Tuhan. Dalam masa-masa sulit seperti ini, bagaimana dengan pembacaan dan renungan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu semakin rajin merenungkan kebenaran firman Tuhan, atau kerajinan kita semakin kendor? Dalam masa-masa sulit seperti ini, kiranya kita semakin rajin, semakin semangat membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan sama halnya dengan Yosua, Bapak Ibu, agar tidak lupa merenungkan kebenaran firman Tuhan dan menjadikannya pedoman dalam hidup kita, menjadikannya standar dalam hidup kita. Bagaimana dengan Bapak Ibu saat ini? Sudahkah firman Tuhan itu menjadi pegangan, menjadi pedoman, menjadi standar dalam hidup kita? Yang pertama tadi kita diingatkan akan panggilan kita. Yang kedua, setelah itu Tuhan memberikan perintah-perintahnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, di ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dalam bagian yang terakhir ini dibuka dengan sebuah pertanyaan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan ingin memperingatkan Yosua untuk selalu mengingat perkataan Tuhan ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua tidak boleh kecut dan tawar hati. Yang berarti Yosua tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang, tidak boleh takut. Sebab Tuhan akan terus menuntun mereka. Tuhan akan terus menyertai mereka kemanapun mereka pergi. Seperti yang Tuhan janjikan kepada mereka. Inilah janji Tuhan. Tuhan yang berjanji. Tuhan adalah Tuhan yang setia dan Tuhan tidak akan mengingkari janji-janji. Dia akan menepati apa yang Dia janjikan. Jika hari ini dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini ada keraguan, ada kebimbangan, ada ketakutan, ingatlah akan perkataan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan ingatlah janji penyertaan Tuhan kemanapun kita melangkah. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, di akhir kitab Yosua, di pasal 21 ayat 43 sampai 45, kita dapat melihat bagaimana Yosua dan seluruh bangsa Israel disertai Tuhan sampai pada negeri yang dijanjikan Tuhan. 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Semua janji-janji Tuhan, tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya dipenuhi. Bapak Ibu, sekali lagi, saya tidak tahu bagaimana kondisi Bapak Ibu saat ini. Jika Bapak Ibu dan rekan-rekan saat ini ragu akan masa depan, saat ini sedang bimbang apa yang harus dilakukan, dan jika Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian saat ini sedang takut menghadapi semua ini, ingatlah perkataan Tuhan.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ingatlah panggilan hidupmu. Bertindaklah hati-hati. Tunduk dan taat kepada hukum Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Renungkanlah firman Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ingatlah Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengingatkan kami. Ketika kami ragu, ketika kami bimbang, ketika kami takut, Kau sudah mengingatkan kami untuk menguatkan dan meneguhkan diri kami ya Tuhan. Tolong setiap kami ya Bapa, kuatkan kami, teguhkan kami, menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Kiranya Engkau terus beserta dengan kami, seperti yang Kau janjikan. Engkau akan menyertai kami kemanapun kami melangkah. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tetapi kami yakin ya Tuhan, bahwa firman-Mu tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah, mengiringi hidup kami, menguatkan kami ketika kami ragu, ketika kami takut. Terima kasih Bapak. Kiranya Kau berkati seluruh jemaat GKT Indonesia, para hamba Tuhan, para pengurus yang ada. Berkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bersyukur di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus.